ya. Tetap. Nah, ada pun cara kita bergaul dengan alim ulama pun menggunakan adab begitu. Nah, ini juga disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kun aliman, ya kan? Dah apa ya disinggung ya? Kun aliman, ya jadilah kalian orang yang berilmu. Kira-kira udah berilmu belum kita nih? Kalau misalkan belum bisa, belum mampu kan, belum tentu bisa ya. Belum itu masih proses, bukan tidak bisa. Kun aliman kata Rasulullah. Jadilah kalian adalah orang yang alim, orang berilmu. Saya belum bisa. Kalau berilmu mah kudu ngajarin dong. Ya, itu kudu wajib. Namanya berilmu mah nggak boleh beli, namanya kewajibannya mengajarkan, berbagi. Kalau nggak bisa bagaimana? Kata Rasul, au ta'aliman. Kalau nggak bisa ngajar, belajar. Gitu. Ini anjuran Rasul, bukan anjuran Zahid Hasan, bukan? Ya, anjuran Rasul. Kalau Pak belum bisa ngajar, jadi kata Rasul apa? Au ta'aliman. Ya. Sebagai orang yang belajar, ya kan belajar nih, alhamdulillah. Nah nanti kalau udah belajar nggak ngajar, ya kecil-kecil aja buat anak sendiri, istri sendiri, jangan pacarnya. Ya kembali. Nah, jam 3 malam saya bangun tahajud jam 2 So sweet. Dan kalau lagi gini mau kayak semua, berduaan gitu kan. Itu mah kayaknya ngomong kayak gitu. Ya, Quran aliman kata Rasul. Jadilah kalian orang yang berilmu. Lalu kalau belum bisa bagaimana? Au ta'aliman. Kalau tidak, jadi orang yang belajar. Kalau nggak bisa lagi, saya sibuk Ustaz, pokoknya saya 24 jam kerja, pokoknya dunia, pokoknya gitu kan. Sibuk lah pokoknya, nggak sanggup, saya nggak ada waktu buat belajar. Oh, apa ya udah. Kalau nggak sanggup mah, kata Rasul apa? Au mustami'an. Kan kalau belajar itu benar-benar dikulik dari pahala yang belum pahala fa'ilun ya apa tuh? Ya, apa tuh? Bagaimana caranya? Itu baru belajar. Kalau nggak bisa kayak tadi, aku mustami'an nih kayak gini. Kan orang belajar itu kan ditulis, dicatat. Ini kan ngaji sahabat ini mah. Sahabat ini sahabat. Cuma bedanya kalau sahabat saya dengar kan langsung kesal ya kan. Ini mah sahabat Bang Edan. Jiro. Sahabat Bang Edan ini. Ya sahabat Bang Edan. Kalau nggak bisa belajar al-mustami'an, ya bagaimana caranya hadir majelis ini? Jadi pendengar, dengerin udah gitu. Oh, ternyata itu nggak boleh ya. Oh, saya masih melakukan, udah saya lakuin lagi gitu. Oh, begini tuh salah ya sebenarnya. Oh, bacaan itu bener, yang bener tuh begini gitu. Kalau nggak bisa tuh belajar tentang itu, nggak bisa. Kayaknya udah mantap, kayaknya mau udah penuh nih mata kita sama urusan token bunyi, gas habis, ya. Angsuran, udah banyak lah. Kayak buat mulai itu kalau mau langsung baru udah nggak bersanggup ya otak nih, udah nggak sanggup gitu kan. Kata Rasul apa? Kata Rasul bijaksana, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa nih, umat saya juga nggak bakal bisa sepenuhnya begini gitu loh. Jadi bagaimana solusi yang ketiga adalah kaum mustami'an. Jadi orang yang suka mendengarkan atau pendengar. Kan ada orang yang ngajar nggak bisa, belajar ogah, dengerin juga nggak mau, kan? Ada ya? Itu lagi, dapat loh mah, kan? Paling juga mesti gitu, mesti itu gitu, katanya. Dan ada sering dengerin ya gitu. Lalu ketika ditanya juga nggak tahu. Kalau mustami'an kalau nggak bisa, jadi pendengar. Sebagaimana kalau misalkan jadi pendengar juga nggak bisa, ya? Entah karena terkendala, misalnya mungkin telinganya bermasalah, ya kan? Atau mungkin ya tadi sibuk atau bagaimana, ya nggak ada waktu, sibuk ngurusin perusahaan atau perusahaan apa, gitu ya kan? Sibuk lah pokoknya, ngajar nggak bisa, belajar nggak sanggup, ya kan? Sebagai pendengar juga nggak bisa. Kata Rasulullah, kau muhibbah atau jadi pecinta. Cukup kita jadi pecinta ilmu dan orang yang mengajarkan ilmunya. Ini mah ngajar nggak bisa, disuruh belajar nggak mau, nggak dengerin ogah, disuruh cinta juga ogah. Yang ada apa? Sama ilmu males-malesan mempelajarinya. Tapi yang Ustaz sering ledek, sering ngecengin, sering ngatain. Wah, Ustaz itu mah begini, Ustaz itu mah begitu. Eta. Begitu jadinya. Karena apa? Karena yang keempat tadi nggak mau.
Ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, ogah-ogahan dengerin nasihat nggak mau. Disuruh cinta aja dah, baru cinta aja. Nih ulama nih, guru nih, cinta beda. Salah satu cintanya udah cukup, jangan nyakitin hati dia pun itu udah salah satu cinta orang tersebut. Tapi ini mah nyemenin kagak, kata teman-teman nyebelin, belin mulu kan? Ya segala ustaz lagi jalan, ustaz dendek juga kakinya jalan. Ustaz mah itu mau sahur di sebelah jalan. Ustaz mah pencong pencinya, ada baik ngomongnya. Jangan. Ustaz ngaji sana mesin motor masih itu ada bergerak Ustaz ngomong udah kaya kan. Jangan nggak usah didikte guru mah. Karena guru itu ustaz adalah orang yang memiliki ilmu yang harus kita cintai, ilmunya aja kita cintai, apalagi orang yang mengajarkan. Nah itu letak kita kurang mungkin ya keberkahan ilmu kita tuh karena dari pengajaran nggak bisa, ya belajar nggak mau, dengerin pun juga apa-apa, cintanya aja juga nggak mau, kayaknya rugi banget cinta mau guru gitu, kesannya gitu. Ya itu mah di Solo, itu mah di Nigeria itu mah, kalau di sini mah gurunya mana? Ya di sini mah insya Allah soleh-soleh. Ya dididik, diajarkan, dicontohkan sama Pak Jayadi. Ya kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh, orang-orang yang soleh, murid-murid yang baik terhadap guru-guru kita. Siapapun, karena yang namanya guru mah gak ada bekasnya Pak. Baik guru TK, guru SD, guru SMP. Bahkan kata Sayyidina Ali, orang yang mengajarkan satu alim aja, kata Sayyidina Ali itu adalah ia bagikan budak bagi orang tersebut. Rela, karena saking berharga nilai ilmu. Orang sekarang udah bisa dari A sampai Z aja ketemu sama guru lain, wah itu mana? Cuma dulunya cuma Z doang. Kenapa udah bisa ngajarin bahasa Mandarin, seng. Akhirnya guru yang ngajarin A sampai Z dilupain sama dia. Tuh. Ini mah bahasa kiasan doang, bahasanya ntar diterjemahin sendiri lah. Kita baru ketemu sama orang yang lebih kayaknya guru gua rada kurang nih, bagusannya gini gitu. Padahal dia bisa membedakan guru yang bagus guru yang enggak, ajarannya guru yang ini gitu loh. Ngerti nggak? Udah mencap, wah kurang, pindah ya di guru. Jangan, yang namanya guru mah nggak ada bekasnya. Tetap kita kasih mata terima sama yang ini, sama yang ini kasih mata terima, sama ini juga kasih mata terima, semua. Kapan perlu kata Rasul, kata ulama ya, kita ini dianjurin harus punya minimal 40 guru selama hidupnya. Kata ulama setidaknya 40 guru. Kira-kira Bang Opik udah punya berapa guru nih kira-kira? 13. Hah? Ya. Lebih kayaknya ya. Lebih dia mau. 39 ya. Satu ya. Ya. Begitu. 40 untuk cari guru, jangan satu doang kalau bisa. Karena apa? Ya, karena apa? Bukan sebagai pembanding, karena sebagai penambah wawasan keilmuan kita. Nggak ada di guru yang A, mudah-mudahan ada di guru B. Nggak ada di guru A dan B, ada di guru C. Gitu loh. Jadi otak kita pun nggak mandek, nggak cuma saklek. Oh kata guru saya gini begitu. Ketika ada perbedaan kita ributin, kita debatin, kita salahin orang itu salah. Padahal bisa jadi kita masih kurang ilmunya. Orang itu benar, gitu loh. Paham ya? Jadi manfaat kita banyak guru itu salah satu di antaranya. Berapa? Jadi hukama, baliknya bijaksana. Jadi adanya perbedaan itu benar. Rahmatan lil alamin. Bukan jadi malah ribut. Ya disinggung, yang satu bilang Allahu Akbar, yang satu bilang Allahu Akbar. Takbir kata yang sini. Yang sini juga bilang takbir. Ketemu tengah-tengah bakbir berantem. Padahal ini Islam, itu Islam, ini takbir, itu takbir. Yang satu apa? Jihad, yang juga jihad, ini Allah Akbar, ini Allah Akbar. Tapi tengah-tengahnya berantem ujung-ujungnya. Terus di mana letak kebenarannya gitu loh? Itu kan jadi permasalahan. Maka bijaksananya itu yang kurang. Karena kalau orang cuma mengandalkan ilmu tapi tidak bijaksana juga kurang afdol bahasa yang enggak bijaksana. Karena ketika kita kurang bijaksana, hanya mengandalkan ilmu, khawatir nanti ilmu itu digiring oleh nafsu. Kalau nggak bijaksana, akhirnya bukan lagi manfaat, malah jadi mudarat. Jadi kesimpulan dari yang terakhir tadi dibaca adalah harus sering-sering kita jangan bosan-bosan kumpul dengan ulama. Salah satu di antara caranya adalah rajin-rajin datang ke majelis ilmu.
Bukan kita ajakin dia makan, bukan yang nyindir, bukan ledek. Bosan kopi gitu, bukan gitu doang. Boleh itu nggak boleh. Tapi yang utama itu adalah kita datang ke majelis ilmu, bagus gitu. Ini mah lagi bahas majelis ilmu, bukan lagi majelis kopi lagi. Bukan. Tapi alhamdulillah sih ketika saya diajakin sama ART, PNH gitu yang dibahas di dalamnya ilmu boleh kan gitu. Jadi tadi kan ngomong masa saya ngajak lagi ngomong gitu ya. Jadi assalamualaikum jangan banget gue jangan. Ini lagi bahas kalau bisa salah satu diantaranya yang paling afdal adalah kumpulan ulama di majelis ilmu begitu ya berarti ya. Besok jangan boleh lagi berarti. Jadi lagi bahas majelis ilmu. Nah, kita pun juga harus mengajarkan nih pada anak kita, pada kucing, juga, pada istri kita, pada ya. Kita harus ngajarin tuh sama mereka. Karena apa? Itu ada tanggung jawab kita juga. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling berbagi untuk mengetahui daripada hal yang kebaikan. Kita ajarin lagi, neng, bang, nih sering-sering kita datang ke sini ngaji. Karena apa kata Rasul, Islam itu datangnya asing, nanti pun akan asing kembali. Nah khawatir nih budaya kita ngaji lekar, ya, ngaji Quran, ngumpul habis maghrib kita ngaji, habis sisa kita ngaji. Lambat laun karena sering berjalan waktu, pergaulan juga kan, budaya barat masuk, akhirnya hal itu udah nggak ada lagi, khawatir. Coba dulu tuh mungkin masih bisa kita rasain, kita ngumpul bareng-bareng, baru udah maghrib tuh nggak ada lagi nonton TV, nggak ada lagi di luar. Pasti pada ngaji ya, belum mah. Biasanya mah di dalam kerja bisa seperti ini, gitu. Kalau nggak ngaji mah, itu masih ngerasain. Tapi sekarang kan enggak. Ya bisa jadi dari kita juga, misalnya ada kita jadi orang tua terlalu malam ngantuk bapak ya, ada tidur. Dulu mah ada ngantuk lagi sono, jadi itu dulu mah. Udah sabetin, kalau sampai depan majlis itu kalau pergi orang tua, ayo guys, sabar, aduh, sabar, sampai depan majlis baru tinggalin. Kalau di tengah jalan ketika dia terkematis bisa jadi melengkong. Belok lagi mana? Tuh, ini orang tua dulu. Nah bisa jadi kita juga salah satunya. Nah itulah budaya yang harus kita terapkan kembali. Keras terhadap anak atau terhadap istri atau keluarga demi syariat, bukan keras atau tanam tenteng kejamuan, bukan. Itu semua karena hal kebaikan. Pada intinya harus kita sering-sering kumpul dengan ulama. Ya, ditekanin lagi jangan kapok ada kita ngopi. Siap aja. Mau ngajarin ngopi lagi, ini mau lagi bahas majlis ini. Saya sambil kocek kopi ya. Boleh. Jangan lagi. Ya, jadi utamanya kita kumpul dengan ulama dengan guru adalah di majlis ilmu. Karena banyak utamaannya mungkin ya. Baru dibahas di dalam kitab tamkin kita. Kalau hadir majelis ilmu, hadirannya banyak. Yang berikutnya, hal ini pernah disampaikan pada saat pembukaan taklim. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kata Rasul akan datang nanti zaman satu zaman. Ala umat terhadap umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka itu kabur lari menjauh daripada ahli ulama dan para fuqaha, ahli itu. Nah ini pun akhirnya sudah terjadi ya. Bukan prediksi, ini adalah kisi-kisi Rasul 1450 tahun yang kurang lebihnya. Ya yang lalu Rasul sudah menggambarkan apa umat-umat itu pada sahabat. Nanti itu akan datang satu zaman terhadap umatku. Mereka itu akan lari, kabur, menjauh, bahkan diantaranya juga memusuhi. Siapa? Ulama dan para fuqaha. Namun sebenarnya jangan sampai itu. Cukup kalau misalkan kita nggak bisa tuh lanjutan kita tadi. Kalau nggak bisa alimah, muta'alimah, mustami'ah, cukup yang terakhir jadi muhibbah.
Jadi orang yang mencintai guru atau ulama dan ilmunya. Anggap kita mah ya Allah masih awal, saya nggak bisa ngajar, belajar pun udah nggak sanggup, kayaknya udah nggak ketampung, ada dari juga udah banyak lupanya, dan dicintai ulama gitu. Yang sampai apa yang terakhir Allah tatul khomisan fatahlik. Kalau bisa mah jangan tuh, ya. Jangan kayak kalimat ini, kalau bisa apa? Enggak sama sekali gitu loh bahasanya. Kalau bisa mah jangan yang kayak kelima apa? Jangan sama sekali. Ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa, ngajarin pun nggak bisa, jadi cinta pun nggak bisa. Terus tuh jangan sampai kayak kelima apa? Nggak sama sekali gitu. Nah kalau udah nggak sama sekali nanti sambungannya ini yang firman yang ulama, walaupun mereka pasti akan berlari menjauh dari guru, dari ulama. Nanti mau ujung-ujungnya kalau lagi susah pasti ke guru, ke ustaz, ke kiai, ulama lagi. So, emang kalau mati orang Islam itu diurus ini sama berbeda? Kan enggak. Pasti aku ulama. Anggapnya begitu banyak. Nah makanya jangan sampai kita punya rasa benci atau nggak suka sama guru sama ulama, siapapun gurunya. Andai kata misalkan terlihat sedikit kekurangan dari gurunya, anggap manusiawi kan? Benar-benar. Tapi kalau kita kaca ke diri kita sempurna kan enggak ya? Pasti ada kekurangannya. Anggapnya sama seperti kita. Bedanya Allah muliakan dia dengan ilmu. Anggap aja kita mau mulia, kita masih kurang, banyak kurangnya gitu. Untuk apa? Untuk hati kita ini gak kotor nantinya sama guru. Kalau hati kita udah kotor sama guru, sama ulama, na'udzubillah min dzalik, nur Allah itu akan sulit juga masuk dalam hati kita. Maka ketika nur Allah itu sudah sulit masuk ke dalam hati kita, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala akan sulit masuk ke dalam hati kita. Jadi ibadah pun akan susah nantinya. Nah kalau ada orang yang bertanya, kok saya kayak ibadah kayak susah banget ya, kayak malas banget. Nah itulah salah satu diantaranya, hati kita ini sudah tertutupi dengan dosa. Cahaya iman itu susah, udah masuk ke dalam hati susah. Karena hati ini kalau diperumpamakan seperti cermin, itu dosa itu bagaikan debu yang menumpuk. Kalau ibaratnya kaca yang tadi bunyi udah numpuk debu, cahaya bakal masuk enggak? Bakal susah, gak bakal terang lagi sama. Lalu bagaimana caranya biar cahaya itu masuk dalam ruangan ini? Debunya dibersih, dosanya ditaubat. Begitu. Nah itulah salah satu kita apa ya bahasanya? Alasan ibadah kita ini jadi malas-malasan. Mau sholat juga malas, mau ngaji malas, mau sedekah malas, mau ngaji Quran malas, apa malas? Karena apa? Yaitu dosa itulah yang jadi penghambat kita untuk beribadah. Nah ketika kita sudah pergi lari kabur dari ulama dan fuqaha, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faya berkaliimullah bisalasi bariyati." Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji kita nanti sebagai umat Rasulullah dengan 3 bala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ya Allahi barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usahanya. Beda rezeki sama usaha, beda ya. Kalau rezeki semua orang pun pasti dikasih sama Allah. Sampai hewan melata pun dikasih rezeki sama Allah. Sampai yang tidak percaya dengan Allah pun dikasih rezeki sama Allah. Bedanya Rahman sama Rahim. Ya, Rahman itu maha ngasih. Rahim? Ya. Ada yang tahu bedanya? Ya. Kalau Rahman maha pengasih itu Allah tanpa pilih kasih, siapa pun dikasih. Mau orang matanya satu, matanya 2 dikasih. Mau orang yang nggak percaya sama Tuhan, sama Allah, sama yang nggak percaya, apa yang percaya tetap dikasih. Mau orang yang bahkan menghina Allah, tetap Allah kasih. Makanya maha pengasih. Tanpa pilih kasih. Siapa lagi dikasih? Yang kafir, yang muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi semua dikasih. Yang baik, yang masih di dalam perut, ya, yang udah tua, bangkutan semua Allah kasih rezeki sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditakdirkan, ditakarkan Allah Subhanahu. Tapi kalau Allah Rahim, Maha Penyayang, itu nggak semua Allah kasih.
Nikmatnya cuma terkhusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan oleh ulama adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maha Penyayang. Jadi kalau misalkan kita dikasih sama Allah, juga belum tentu kita disayang. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Rayulah Allah agar Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita. Gitu. Tapi kalau kasihnya nemu udah pasti dikasih, Pak. Udah pasti dikasih. Pernah nggak, Bang Iya? Semalam nggak usah yang jauh. Semalam Bang Iya, sebelum tidur, ya Allah hidupkan saya besok lagi ya Allah. Doa gitu nggak semalam? Enggak. Tapi masih ingat, saksi. Ya kan? Karena kita lagi main HP, kayaknya kita mau ya Allah besok berulis masih hidup lagi ya Allah. Ayo sampai HP di bantalan kita itu. Tiduran, besok bangun lagi, gak ada doa gitu, tapi tetap kalau masih itu. Ada yang minta, ya Allah besok tangan saya mudah-mudahan bisa berapa sebagaimana biasanya gitu. Ada nggak doa gitu? Tapi tetap bisa kan? Ada nggak yang berdoa semalam, ya Allah mudah-mudahan besok mata saya bisa normal nih hidupnya gitu. Seperti biasanya. Ada yang doa gitu? Nggak ada. Tapi Allah kasih kan? Minta nggak? Enggak. Itulah ciri Allah maha kasih. Tapi maha penyayangnya ini yang belum tentu kita dikasih sayangnya. Bagaimana agar mendapatkannya? Ya udah kita marahin Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kasih dan sayangnya. Begitu. Paham ya? Nah yang pertama tadi adalah ketika kita jauh dari alim bola dan rupahan, nanti Allah akan mengangkat keberkahan dalam usaha kita. Kita cari uang udah mati-matian, ya. Tapi keberkahannya nggak ada. Dalam artian keberkahan itu apa? Udah pernah jelasin kan? Berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Kalau kita nyari dunia cuma sekedar buat makan minum doang, ya, babi hutan pun kalau belum kayak Buya Hamka makan juga bisa. Babi hutan juga di hutan cuma makan minum doang bisa. Tapi di pertanyaannya usaha kita, kerja kita ini mendapatkan apa nih? Apakah mengantarkan kita kepada kebaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau malah sebaliknya justru malah menjauhkan kita, melalaikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Nah kalau kita bisa menilai itu semua, di situ baru kita bisa menentukan berkah atau tidak kerjaan kita. Kalau kerjaan kita justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi biasanya sholat 5 waktu walaupun belum pas 4 waktu, ketika kita masuk kerja tersebut atau kita mencari nafkah tersebut justru malah lalai sholat kita, pasti ada yang salah dalam kerjaan kita. Berarti bukan berkah namanya, malah justru melalaikan kita gitu. Tapi kita nggak bisa nyalain kerjaannya, bisa jadi cara kita menyikapi pekerjaan tersebut begitu. Bukan kerjaan yang salah, cara kita menyikapinya. Biasanya kita nggak kerja kita bisa sholat 5 waktu berjamaah di musola. Kemudian kita kerja, namanya kita kerja malam kan diatur ya, jam kerjanya. Akhirnya udah mau diatur, ketika dapet jam istirahat kita leha-leha, dan istirahat dulu, masuk dulu. Akhirnya udah mepet waktu, masuk waktu kerja lagi, istirahat udah habis, sholatnya ketunda makin jauh lagi, makin akhirnya kelewat. Atau yang biasanya rajin ngaji, gara-gara cari duitnya kesibukan banget, jadi nggak ngaji lagi. Nah itu kan bisa jadi penentu usaha kita ini berkah apa enggak. Kalau misalkan ibadah usaha kita ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa menandakan ibadah usaha kita adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bisa jadi salah satu di antaranya karena kita masih sering duduk dengan ulama, masih rajin kumpul dengan para fuqaha. Tapi kalau kita nggak sering kumpul lagi, bahkan jauh dari ulama, maka yang pertama itu bisa jadi nasihat udah nggak masuk. Ya, karena udah jauh dari guru, nasihat udah nggak masuk lagi. Sekalipun mendapatkan nasihat dari orang juga, udah capek, sering dengerin nasihat, gitu. Ya kadang-kadang ada begini manusia. Maka dikatakan bagaimana kebijaksanaan kita lagi menyikapi hal tersebut, gitu. Karena semua manusia pun sama diberikan waktu 1/24 jam dalam sehari. Baik yang udah tua maupun yang muda, gitu. Nah jangan sampai nih, ya
kita di dunia ini justru tidak mendapatkan keberkahan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sibuk aja dituntut buat mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, apalagi yang nggak sibuk. Lagi di rumah kita perlu sholat, tak ngaji, lagi nggak ada waktu sibuk. Usahakan. Karena khawatir yang tadi saya bilang, kalau orang udah 40 hari 40 malam nggak hadir dari majelis ilmu, khawatir hatinya udah gelap lagi. Jadi gelap hatinya. Susah lagi cahaya Allah, cahaya iman pun masuk lagi, hidayah itu susah. Gak percaya, cobain. Lo mau tapi? Ya begitu. Ustaz bagaimana kan di sindir kan ya? Ustaz bagaimana kalau saya 39 hari gak hadir tapi pas 40-nya hadir ya monggo cuma terserah itu. Cuma ngeledek gitu. Terus 39 hari gak hadir tapi yang dari 40-nya boleh gak hadir ya silakan. Ini kan bahasa peringatan. Jangan sampai hati kita ini larut ya, jauh dari yang namanya nasihat. Pasti deh. Mungkin kalau kita pikir ulang, kalau kita lagi duduk ngomong ustaz, sama guru, ngomong ulama, walaupun bercandanya kita tuh sama beliau, pasti ada ilmunya yang disampaikan, pasti ada nasihatnya yang disampaikan dan kebaikan. Benar-benar. Coba kalau mau benar-benar ustaz, bahasanya benar-benar guru itu udah apa bahaya disebut. Yakin saya mah, yang namanya ngomongin orang udah pasti, yang ngomongin bahasa binatang udah pasti, ya kan. Nah itulah salah satunya di antara ini ada kelompok dengan apa sih? Terus salah satunya kita dianjurkan untuk jangan sampai menjauhi daripada ulama dan ahli fikih. Khawatir yang pertama adalah Allah akan mencabut keberkahan daripada usahanya. Ingat yang perlu diketahui, Allah cabut berkah dari usaha kita itu bukan di hari itu, bisa jadi 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, atau seminggu berikutnya, atau setahun berikutnya, atau 3 tahun berikutnya. Yang kita nggak sadar kalau itu adalah dari kesalahan kita yang kita justru jauh dari ulama, meninggalkan daripada guru. Nah kan kita sadar ya Allah, kayak gini bertimbang musibah. Padahal kesalahan kita udah pernah kita lakukan dari jauh-jauh hari. Seolah-olah gitu, Allah tuh lagi menguji dia lah. Orang kan dalam bahasanya baru Ustaz Jadulin Abdul kan, orang mah yang saya diuji atau dengan ujian itu kan ya dari sekolah tuh dikasih ujian kan. Ini mah di sekolah aja kagak, gimana dia mengujinya gitu kan. Orang sekolah juga kagak bahasanya dalam kehidupan. Ya diujinya, kasih sehat mau nggak ibadah, kasih harta mau nggak sedekah. Gak pernah ngelakuin, terus ketika lagi dapat musibah dibilang ujian, bukan ujian, itu balak. Makanya ini, balian, balak itu. Jika udah kayak gitu mah dibilang ujian, kita mau ujian itu buat orang beriman. Itu mau balak, harus bisa bedain. Kalau buat orang beriman mah diuji, sabar gak? Untuk apa? Nah, meninggikan atau mengangkat derajat. Kalau balas itu buat ngasih paham, lu bukan siapa-siapa, gitu. Kalau lu makhluk, lu hamba, lu ngaku hebat, ngaku bisa, gitu. Balas sebenarnya. Oh iya, akhirnya palanya betok, dah, bikin otak. Gila. Iya berarti. Aku paling pintar misalkan. Wah, pokoknya di kampung ini paling pintar bulan, pokoknya gitu berarti. Jedor palanya, dah, karena nggak ada yang tahu. Contohnya siapa? Fir'aun lah atau mana? Bahkan mengatakan dalam Al-Quran, Ana Rabbukum A'la, aku ini adalah Tuhan kalian. Tuh pada begitu dia ngomong gitu. Ngaku Tuhan Fir'aun. Wah emang jangan ya. Jangan ngaku maksudnya. Gak pantas banget. Apalagi jadi nabi mau jangan ya. Salat itu katanya Rasulullah Allah Taufiq ya kayak. Barangkali juga jangan sholat. Dulu karena bingung tuh ada yang di swaspada yang Sallallahu ala merah putih, Sallallahu ala baca gitu. Musiknya lagi. Iya. Nusantara itu. Aduh. Sebenarnya memang Sallallahu itu adalah doa, cuman kayaknya asing aja gitu mendengar kayak apa gitu maksudnya. Ya udah yang udah aja kita bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal kepada Rasul aja jarang sudah soal kepada merah putih kan. Tidak ada baik. Ya, jawabin ya.
Lalu sallallahu alaihi wasallam ya udah jangan datang lagi sini astagfirullah ya. Jadi yang pertama kalau kita jauh dari ulama dan fuqaha, khawatir Allah memberikan bala kepada kita ya. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha kita. Namun sudah ini ingat ya, berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Harus ingat tuh, jangan berkah. Kalau tanya berkah apa? Berkah dia pokoknya lah ya. Bukan, berkah itu gini nih. Ngaji kebaikan bukan? Ada kopi kebaikan bukan? Ada air kebaikan bukan? Ada kue kebaikan bukan? Itu dikatakan berkah. Ada kebaikan di dalam kebaikan. Kerja kebaikan bukan? Nah, kerja itu mengantarkan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan bukan? Itulah berkah gitu. Tapi kalau misalkan kerja terus malah mengantarkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, jauh lupa sama tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan berkah. Paham ya kunci ya? Jadi berkah itulah ziyadatul khair fil khair. Ketika Allah memberikan kita umur yang panjang, berkah enggak? Kebaikan bukan maksudnya? Kebaikan. Tapi diisi umur yang panjang itu dengan ibadah, kebaikan bukan? Berarti kebaikan di dalam kebaikan disebut berkah. Tapi umur panjang ya Allah berikan, tapi tidak diisi dengan kebaikan, berkah bukan? Bukan, malah jadi mudarat nanti. Paham? Begitu. Mudah-mudahan kita dikasih taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua wasanya itu. Yang kedua, Allah akan memberikan bala yusal itu Allah Ta'ala alaihi sulmanan suarina. Allah akan memberikan kepada mereka ujian berupa pemimpin yang soleh. Ini pernah dibahas ya, masih ingatnya nih? Jangan masuk kupingan keluar beli rokok. Padahal diulang nih, seharusnya sudah ingat. Bang Endang ingat kan yang ketiga apa? Ingat masih tawadu aja. Yang kedua adalah Allah akan menguji kita dengan diberikannya kepada kita pemimpin yang zalim. Makanya saya sering bilang, kalau negara kita carut marut, ya isinya carut marut, itu bisa jadi tandanya kita ini isinya atau rakyatnya itu jauh daripada alim ulama. Ini bukan kata saya sekali lagi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang udah jauh dari agama, maka peraturan itu akan dibuat seenak jidatnya aja. Karena peraturan buatan manusia pasti akan merusak siapa lagi kalau bukan manusia sendiri. Dan saya bisa berkata demikian kan saya belajar hukum nih. Hukum itu ketika ditanya apa hukum itu apa sih? Hukum itu adalah untuk dilanggar, kayak gitu. Karena kalau hukum itu tidak dilanggar, maka hukum itu tidak akan berlaku katanya. Iya. Buat apa dibikin katanya? Benar nggak? Benar. Jadi hukum itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu manusia. Jadi pemikiran bukan buat ditaati, tapi kalau syariat itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Maka itulah bedanya hukum buatan Allah dengan hukum buatan manusia. Tanya sama hati kita sendiri. Jadi kalau melihat lampu kuning, itu kita ngebut makin kenceng, apa balik berhenti? Lampu kuning, lampu hijau, terus lampu kuning, lampu kuning itu tandanya hati-hati, pelan-pelan dong, mau lampu merah nih, gitu kan? Tapi kalau kita balikin sama diri kita, udah lampu kuning nih, kita berhenti apa makin kenceng? Coba, saya tanya, kalau saya sih makin kenceng. Nah itu sekali lagi, kita pakai helm buat keselamatan pala kita, apa karena tanpa polisi? Tuh, apa? Keselamatan. Tapi ketika misalkan di rumah pakai helm dia mau berarti bukan keselamatan. Kalau keselamatan itu ketika dia berkendara pasti dimanapun dia sedang apapun berjalan pasti pakai helm. Gitu ya? Nah itulah. Karena yang kita pikirkan bukan peraturan itu untuk ditaati, tapi peraturan itu untuk bukan secara tidak langsung, bukan kita niatkan, bukan secara tidak langsung. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala justru malah harus kita taati, walaupun orang bagaimanapun dalilnya harus dilanggar hukum itu ya beda. Kalau hukum itu terserah, tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala itu harus untuk ditaati. Nggak ada ini lagi, nggak ada apa? Toleransi. Paham ya? Ustaz, nanti kalau misalkan nggak ada yang langgar, neraka nggak ada yang diisi dong. Percuma kalau bikin neraka, ya kan ada apa ya begitu.
Ya, kalau lagi semua ada aja. Kosong namanya. Iya, kosong dong deh kalau melanggar itu setelah hanya melanggar tangga. Berbagai masuk sendiri. Yang benar kita mangkat, semua dikasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketika wasa kita yang ketiga, jadi yang rujuk naminan dunia diberi imani. Khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala yang ketiga ini adalah keluar dari dunia tanpa membawa iman. Nah, sudah ini jadi kalau tidak bawa iman berarti jatuhnya kita kafir. Nah, sudah ini jadi kan segala sesuatunya itu pasti ada sebab akibat, ada hukum kausalitas, sebab akibat. Adanya asap karena adanya api, ada guru berarti ada murid, ada pendengar berarti ada pembicara, gitu dong. Nah, yang ketiga ini ada kausalitasnya, Pak. Kenapa kok orang bisa dia tidak membawa iman ketika dia keluar dari dunia cuma gara-gara dia jauh dari ulama dan ahli fikih? Kenapa kok bisa? Itu bisa dijawab dengan logika. Ya karena dia semasa hidupnya jauh daripada orang yang mengajarkan tentang syariat, gitu. Orang yang menasihati tentang beragama, orang yang mengajarkan tentang kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhirnya ketika dia jauh dan tidak mendapatkan nasihat itu tadi, ya tidak mendapatkan kebaikan itu tadi dari ulama itu tadi, akhirnya kan dia tidak menjalankan daripada kewajibannya. Sholatnya tidak dijalankan, zakatnya tidak dijalankan, puasanya tidak dijalankan. Ya kalau hal itu sudah tidak dijalankan, berarti bisa jadi tandanya di hatinya sudah tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu bighairi imani, tidak membawa iman. Paham ya? Penjelasannya hukum kausalitas begitu ya. Maka dari itu jangan sampai nih kita jauh dari para alim ulama. Apalagi sampai kita membenci, ya kan beliau juga adalah manusia biasa. Masuk pada makalah yang berikutnya sedikit. Wal maqalatu tsalitsatu. Dan ada pun makalah yang ketiga, jadi keduanya. Wal maqalatu tsalitsatu, dan ada pun makalah yang ketiga. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Man dafal kubro, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, man dafal kubro, barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal. Bekalnya itu apa sih? Dalam syarahnya dijelaskan ayminal ilmi, ayminal amali wassolih, ayminal amali sholih. Bekal ini berupa amal soleh. Kalau orang masuk ke dalam kubur, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia tidak membawa bekal berupa amal soleh, faka'anna raqiba bahra bila safinatin, maka sama saja orang tersebut bagaikan orang yang mengarungi lautan luas bila safinatin, tanpa menggunakan perahu. Kira-kira kalau kita ngarungi lautan nih, berenang kalau pakai perahu, kelabakan nggak kira-kira? Tenggelam nggak kira-kira? Udah pasti. Karena alam akhirat itu, alam atau alam tubuh itu diibaratkan dengan perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita perumpamakan perjalanan itu seperti perjalanan dunia, andai kata kita pengen pergi ke Malaysia, kan udah pasti kita perlu bawa bekal. Kalau kita nggak bawa bekal dalam perjalanan itu, repot nggak kira-kira? Apalagi di dalam umum. Nah, lalu apa bekalnya? Ya tadi minal amali sholih, yakni amal soleh. Nah, kalau kita masuk ke dalam kubur, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak membawa bekal tadi berupa amal soleh, itu bagaikan kita mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Di dalam syarah dijelaskan ayat dari qabarqan, ya, maka ia akan tenggelam. Mustahil akan tenggelam apung begitu, nggak mungkin. Sakti amat orang. Sekelas Nabi Musa dan para pengikutnya aja kan betul-betul karena Allah tolong Fir'aun yang Tuhan tenggelam di dalam
Bahkan dalam suatu kisah katanya riwayat sebenarnya ketika Fir'aun udah tenggelam tuh, katanya dia juga udah mau mengakui kalau Nabi Musa adalah Nabi. Cuma mereka tidur saking kesel dilolokin, mahal dari mana lu? Jadi bukan asyhadu an la ilaha illallah, kamu katanya begitu bahasa bercanda. Nah, jangan sampai begitu, karena apa? Taubat itu kalau udah nyoba tidak terbawa, udah nggak ada lagi, udah nggak bisa. Tapi selagi ruh masih di dalam kandung badan, nyawa itu belum sampai di tenggorokan, sebanyak apapun dosa kita, masih kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertaubat, mau dulu suka mabuk, suka apa, suka tidak apa, nah, namanya juga masa lalu belajar. Experience is the best, bicara gitu bahasa. Why? Ya, pengalaman adalah guru terbaik gitu ya. Jadi kan pengalaman itu adalah guru, ya. Bukan guru orang lain. Gua tutup begini, lu harus begini dong. Jangan. Kalau bisa gua begini, lu jangan gitu. Experience is the best. Nah kalau gua dulu begitu loh kan nanti jangan gitu bahasanya. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kata cerita Abu Bakar Siddiq, kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal, ya, bawa bekal, soleh, itu bagaikan kita mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Coba aja Bang Ian ke kota Rasulullah jalan kaki kalau ada handphone, masih membutuhkan kendaraan. Ya kalau di dalam lautan, kalau di lautan kan kendaraannya perahu, ya nggak mungkin bakian, nggak mungkin ojol lah. Ya Bang ya, Bang ya. Jadi semua ojol yang saling ini. Ya, karena di laut perumpamannya maka bagaikan tidak menggunakan perahu. Apa katanya dalam sananya? Ayat-ayat nanti kalau maka ya kan, tentulah. Ya, la khalasu illa biman gitu. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia, ya, kecuali orang-orang yang bisa menolongnya. Maksudnya apa? Orang di sini itu amal soleh dan orang yang hidup juga. Siapa? Ya kita yang masih hidup. Nah, kalau kita sayang sama ahli kubur kita atau keluarga yang sudah wafat, bagaimana caranya? Ya salah satu dengan kita mendoakan. Karena mereka di dalam kubur itu bagaikan orang yang sedang mengarungi lautan, butuh bekal. Di sana kan nggak bisa nyari kayak kita, nggak ada, nggak bisa cari. Di sana kan nggak bisa lagi, nggak ada warung gitu, nggak ada beli beras kan. Makanannya adalah doa. Makanannya nggak ada lagi selain doa. Sekaya-kaya Bang Kopi kalau misalkan mau ke kuburan neneknya, atau misalkan atau kaki uyutnya, misalkan, saya kasih mobil biar bisa jalan-jalan di dalam kuburan, nggak panas, nggak bakal diterima sama dia. Tapi kalau doa yang dikasih, insya Allah senangnya luar biasa. Sama kayak saya bicara ke orang tua saya, kawan ke bapak saya juga demikian. Saya bawa misalkan uang apa buat beli kopi rokok, memang di sini ada tukang warkop kan gitu. Yang gue perluin mah doa. Karena apa? Mereka tidak akan ada yang bisa menolong kecuali orang yang mampu menolong. Yaitu salah satu kita yang masih hidup. Karena Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tadi kan kata Sayyidina Bakar. Sekarang mas bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperkuat sama sabda Nabi ini? Apa perkataan Rasul dalam sabdanya? Man mayyitu fi qabrihi illa kal-qur'il mubawis. Keadaan mayit itu di dalam kuburnya tidaklah ya seperti orang yang tenggelam, yang mereka itu membutuhkan pertolongan. Itu kata Nabi Muhammad sendiri. Ya, jadi keadaan mayit di dalam kubur itu siapapun mayitnya, kalau misalkan mereka membutuhkan amal, membutuhkan pertolongan, ya itulah. Tidak ada ubahnya mereka itu seperti orang yang membutuhkan pertolongan itu. Kalau kita dalam keadaan susah pasti pengen dong ditolongin orang. Nah, sama, mereka pun ahli kubur kita pun sama, mereka pun sama dalam keadaan susah. Yang mereka tuh pasti membutuhkan namanya pertolongan. Nah, pertolongan yang mereka butuhkan itu bukanlah harta kita, tapi doa. Bisa harta juga, tapi bukan dikasih dalam kubur, kita jadikan sedekah, boleh. Sebagaimana ada sahabat Nabi bertanya sama Rasul, ya Rasul,
ketika orang tua saya hidup, saya suka berbakti sama beliau. Tapi beliau sekarang sudah nggak ada. Bagaimana cara saya biar bisa berbakti? Sedekah sama beliau. Cukup dengan kita bersedekah air, kata Rasulullah bisa. Kita sedekahkan air atas nama ibu saya. Maka kalau dalam zikir tahlil yang saya pernah jelaskan, kalau orang baca zikir tahlil doanya nggak ada Allahumma taqabbal wa ausil thawaba, itu tidak dinyatakan apa yang dibaca itu bukan untuk yang diniatkan didoakan. Karena Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, wa ausil sampaikanlah thawaba, kebaikan itu. Kalau doa itu nggak ada tuh, mau sepanjang apapun, ya ibaratnya kayak doa buat diri sendiri. Jadi, ya kecuali Allah firman mukminin wal mukminat, itu kan umum, wal muslimin wal muslimat. Tapi kalau ingin kan biasanya, semoga apa yang kita baca ini kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, kan gitu ya. Tapi kalau doa itu nggak ada, ya sama aja bohong. Paham nggak? Jadi kan bahasanya Allah, jadikanlah, terimalah apa yang kami baca berupa istighfar, berupa sholawat, berupa tasbih, berupa apa gitu kan, untuk ahli kubur kita, nah gitu bahasanya. Makanya disebutkan khususan siapanya, gitu. Nah sama, ya, ketika kita tahu nih ahli kubur kita, ya, sesuai dengan hadis ini mereka itu membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus menolong mereka dengan cara mendoakannya. Atau kita kirim baca Quran, boleh ya Allah, atau kita baca Al-Fatihah ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal, boleh. Atau kita punya segelas air, boleh. Dan jangan yang aneh-aneh pokoknya, jangan yang aneh-aneh. Karena kalau suka aneh-aneh banyak orang kan, ya kan, niatnya buat orang tua tapi caranya nggak tepat gitu. Jangan, pokoknya harus sesuai dengan syariatnya. Mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan? Pada itu kesimpulannya yang pertama, sekali lagi jangan pernah bosan-bosan hadir di majelis ilmu. Harus rajin datang majelis ilmu. Perkara bisa orang bisa, arti orang ngerti, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru hanya tugasnya menyampaikan, yang membuat kita ngerti dan paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya keyakinan itu. Sepapelian apa, sesulit apa saya menyampaikan, ketika Allah memberikan pemahaman kepada kita, pasti kita akan paham. Pasti akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tapi sepintar apapun orang berbicara, ya, dari orang kita juga bagus, ya, tapi tidak Allah berikan pemahaman terhadap orang tersebut, karena bisa jadi hatinya belum menerima daripada nasihat, maka mustahil nasihat itu akan diterima atau masuk dalam ajaran tersebut. Maka dari itu banyak-banyak berdoa. Saya sering bilang, kalau kita hadir ke majelis ilmu itu, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan hamba paham ilmu. Maka diawali dengan doa pada zina ilman, ya Allah berikanlah, tambahkanlah ilmu, zina ilman, warzuqna fahman, dan berikanlah hamba rezeki kepahaman. Bisa saya sudah pernah ngejazain kan, warzuqna fahman nabi, yang tambahnya kepahaman para nabi, wa ilhaman malaikatul muqarrabin, dan ilhamnya para malaikat. Karena setelah Rasulullah SAW aja diberikan wahyu itu melalui malaikat. Begitu. Paham ya? Doanya doa bana zidna ilman warzuqna, boleh tambahin afian, warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, kita jangan jauh-jauh dari ulama dan ahli fikih. Kalau sekiranya ada permasalahan tentang ibadah atau permasalahan apapun bentuknya dalam hal kebaikan, membutuhkan problem solving di dalamnya, tanyalah pada orang yang berilmu, yang disebut dengan ulama. Tapi ingat, ulamanya pun yang bijaksana. Yang ketiga adalah kita harus sering-sering mendoakan daripada ahli kubur kita, karena ahli kubur kita itu adalah hanya sekedar orang yang lebih dulu saja. Nanti pun kita pun akan merasakan yang namanya kematian sama seperti mereka. Nanti kita pun akan masuk ke dalam kubur, yang dimana kita membutuhkan yang namanya doa pertolongan dari yang masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, khususnya untuk diri kita pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kita amalkan buat keluarga kita, kita, cucu kita, istri kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan manfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين